Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah matematika, sekarang kita masuk di Pancasila. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan ada proyek wawancara. Wawancara kemana? Wawancara ke warga sekolah. Jadi warga sekolah itu siapapun yang ada di sekolah, tetapi bukan siswa ya, bukan siswa. Jadi kamu boleh pilih admin ada di kantor. Yang jelas jangan guru yang sedang mengajar. Oke? Jadi satu, jangan mengganggu atau mewawancarai guru yang sedang mengajar di kelas, baik di kelas maupun misalnya olahraga. Kalau dia saat mengajar, jangan diganggu, ya. Jadi kalian boleh memilih siapapun warga sekolah yang maksud saya yang bukan siswa ya, yang dia sedang santai-santai. Misalnya kantin boleh, security boleh, admin di kantor juga boleh, ya. Tapi guru juga boleh selama dia tidak mengajar, ya. Nah, untuk pertanyaannya itu kan sudah ada di situ ya, sudah ada 3 pertanyaan di situ. Ingat, 3 pertanyaan itu untuk 3 orang. Jadi jangan salah. Jadi 3 pertanyaannya sama semua, tetapi orangnya nanti akan beda-beda. Nanti ditulis saja siapa-siapa saja narasumbernya. Contoh, saya gini, saya ya, contoh saya ke misalnya Ibu Isa dulu, saya ke kantin. Saya tanyakan, apa pertanyaan tadi? Praktik baik apa yang Ibu pernah lakukan di lingkungan masyarakat? Nah, catat namanya itu, siapa yang kamu wawancari pertama? Ibu Isa. Jawabannya apa? Ditulis. Oh, jawabannya ini. Apapun yang diberikan jawaban dicatat saja. Ya. Nah, setelah itu pindah lagi ke yang satunya, cari lagi yang lain. Pertanyaannya sama. Gitu. Paham sampai sini? Nah, ambil lagi apa yang dia sampaikan. Satu saja ya, tidak usah diminta terlalu banyak. Kalau dia mau 2 boleh tanya begini. Kalau dia sudah jawab 1, boleh tanya gini, ada lagi Bu? Kalau dia bilang sudah tidak ada, sudah cukup. Tapi kalau dia bilang ada lagi, ya catat lagi. Gitu ya. Nah, pindah ke orang ketiga, sama, pertanyaannya sama. Ya. Jadi nanti satu siswa akan mendapat 3 orang yang jawabannya kemungkinan akan beda-beda. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jawabannya itu akan sama. Yang penting jangan mewawancarai dia berdekatan. Biasanya itu akan saling nyontek. Jadi cari yang terpisah. Waktunya lama. Saya kasih waktu sampai jam, khusus wawancara saja ya, sampai jam 11. Wawancara sampai jam 11. Dan jam 11 itu saya bagi 2. Oke? Saya bagi 2. Saya bagi 2 dalam arti kata gini. 30 menit untuk satu kelompok, 30 menitnya lagi untuk satu kelompok. Kelompok mana? Kelompok perempuan sama kelompok laki-laki. Jadi tidak bersama, bukan kelompok. Maksudnya keluarnya itu berkelompok. Karena kalau saya kasih keluar bersamaan, ribet, susah cari narasumber. Gitu. Paham ya? Jadi minta tolong dibagi dirinya, karena ini adalah tugas individu, tidak ada tugas kelompok, jadi individu. Oke? Paham ya? Saya kasih setiap satu kelompok itu 30 menit, mulai dari sekarang. Yang duluan keluar, perempuan saya dulu. Yang laki-laki tinggal di dalam. Kamu boleh pikir-pikir siapa yang saya mau wawancarai. Ya? Ingat, perempuan cuma sampai setengah 11. Setengah 11, halo. Yang bawa jam, minta tolong kalau sudah setengah 11 semua masuk. Selesai, tidak selesai, semua masuk. Jadi, nanti saya lihat siapa yang full, siapa yang tidak full. Oke, setelah itu, setelah wawancara masih ada di situ 3 nomor yang mau dijelaskan paling bawah. Tapi nanti sebentar, setelah wawancara saya sampaikan. Siap ya? Oke, perempuan. Hah? Tidak, nanti kotaknya sebentar kau bikin. Dicatat biasa saja dulu. Paham maksud saya? Halo yang laki-laki. Catat biasa saja dulu. Karena kalau kau bikin kotak, siapa tahu jawabannya panjang. Ya kan? Jadi catat biasa saya dulu. Itu kotaknya sebentar selesai pakai wawancara, baru kita bikin di kotak, dirapi-rapikan. Paham ya? Oke, perempuan silakan duluan. Boleh di buku catatan Pancasila, silakan. Ya, catatan saja, catatan dulu. Untuk tugasnya sebentar, ada lagi. Oke, 30 menit ya, sampai setengah 11. Setengah 11 itu sudah harus di dalam kelas, karena kelompok laki-laki juga mau keluar. Maksudnya dalam masyarakat rumahnya atau dalam lingkungan sekolah? Kalau dari lingkungan sekolah, saya memperhatikan anak-anak, adik-adik, mulai dari kelas 1 sampai tamat, itu saya rutin. Memperhatikan anak-anak, memperhatikan kayak kau. Dalam masyarakat kita berjalan yang bagus, istilahnya sopan santun sama tetangga. Selesai. Assalamualaikum Tante, saya lagi kelas 6A. Nama aku Akila. Saya ingin mewawancarai Tante. Siapa namanya Tante kalau mau tahu? Tante Lia? Oh iya. Izin bertanya Tante, apa perilaku baik Kak di masyarakat? Betulan kan? Pasang lukian. Weh, gotong royong tuh. Weh, kayak begini. Boleh. Weh, bilang atau gotong royong kayak di mana kapan? Oh, Tah. Di mana? Enggak. Lingkungan masyarakat di daerahku. Lingkungan masyarakat
masyarakat di daerah tempat tinggal. Oh iya. Kenapa? Karena mau wawancara tentang praktik baik apa di dalam yang dilakukan dalam masyarakat. Praktik what? Praktik baik apa yang dilakukan di dalam masyarakat? Praktik apa sih? Apa contohnya kak? Gotong royong. Ya, gotong royong, menjaga keamanan bersama, menjaga kebersihan bersama di lingkungan masyarakat. Kapan dilakukan? Siapa penjemput? Setiap hari Minggu atau waktu-waktu luang Di mana? di lingkungan, di rumah-rumah. Siapa? Gotong royong apa? Seperti membersihkan selokan, menata kembali halaman rumah. Yang boleh dijemput sini ke foto, Dik. Ya, sini sama foto. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 6A. 6A. Saya mau wawancara itu. Ya. Masalah Apa praktik baik yang pernah dilakukan di lingkungan masyarakat? saya Dekat-dekat. bagus sekali. Afan, dekat-dekat. Kita ramah sama tetangga. Dengan kita mengajak orang sholat bersama begitu. Iya Pak. Kapan nih Pak? Kapan? Ya sehari-harinya. Oh iya Ya Pak. tiap hari. Terima kasih Pak. Ya, saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 6 mau bertanya. Silakan. Soal praktik baik apa yang pernah kita lakukan dalam masyarakat? Gotong royong. Bekerja sama bekerja sama sesama tetangga dan saling tolong menolong. Kapan dilakukan? Kalau kerja sama gotong royong tiap hari Minggu di lingkungan. Rumah. Lingkungan mana? Lingkungan tempat tinggal. Oh ya, terima kasih. Oke, yang pertama, Talita, silakan berdiri, dibacakan. Yang lain diam ya. Silakan. Ya, dari yang pertama. Nama narasumbernya siapa? Satu, nama narasumbernya sebagai kegiatan yang dilakukan narasumber. Sebenarnya memperhatikan jika anak-anak bermain bola, lalu dilapor ke wali kelasnya. Oke. Siapa lagi? Dua, Warda, gotong royong menjaga kebersihan. Oke. Tiga, Ibu Asmi, gotong royong menjaga kebersihan juga. Oke. Pertanyaan nomor 1, ceritakan hal menarik yang kalian dapatkan dari kegiatan wawancara para narasumber di lingkungan sekitar kalian. Ya. 1, Pak Said, menjaga anak yang sedang bermain agar tidak kena bola. Yuk. 2, Bu Arda, Satu saja. Kan hal yang paling menarik kok. Ya, yang kedua apa? berdasarkan hasil wawancara tersebut, tunjukkan bukti bahwa para narasumber tersebut telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang apakah itu? Ya. Pak Said, sila kedua. Apa itu? Manusia yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Terus Bu Arda, sila ketiga. persatuan Indo. Nah, dia gotong royong. Oke. Sama juga sama Ibu Arda, Apa itu? sila ketiga. Oke, sila ketiga. Oke, pertanyaan terakhir. Dalam beberapa kalimat tunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan narasumber memiliki keterkaitan dengan pengalaman sila yang lain. Kalau saya, Ya. tidak ada. Enggak ada. Tidak, maksudnya itu kan tadi sudah ada kesilanya. Kalau Bu Arda sama Bu Asmi itu kan Persatuan Indonesia. Pas Said kamu bilang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya di situ, kira-kira
Selain dari kemanusiaan yang berada, Pak Said ini juga bisa masuk di mana? Pengamalan sila keberapa? Kemudian tadi gotong royong, Persatuan Indonesia. Selain Persatuan Indonesia, dia juga bisa masuk sila keberapa? Gitu maksudnya ya? Tahu ya? Gitu maksudnya. Oke? Lanjut. Saya ke laki-laki lagi. Biasa tidak mau ditunjuk itu langsung tunduk. Tapi yang pede itu dia tidak tunduk-tunduk. Oke, Rosan. Iya, silakan. Ayo, Rosan. Narasumber dulu. Ya, nama saudara pertamanya dulu. Nama narasumber buaya. Kegiatan dilakukan narasumber yaitu menjaga keamanan dan kebersihan. Tempat lingkungan sekolah atau kamar rumah. Oke. Nama narasumber Pak Said. Kegiatan yang dilakukan narasumber sama bersama tetangga. Kan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Oke. Nama narasumber tanpa Isa. Kegiatan yang dilakukan narasumber gotong royong bekerja sama sama tetangga. Kapan? Setiap hari Minggu. Tempat lingkungan rumah. Ya, pertanyaan nomor satunya tadi. Masuk sila keberapa? Ya. Yang kalian dapatkan dari kegiatan wawancara para narasumber di lingkungan sekitar kalian. Hal yang menarik itu apa? Saat wawancara tadi. Iya, diceritakan saya tidak apa-apa. Biar belum ditulis ya tidak apa-apa. Dapat hal-hal menarik apa kira-kira? Dapat info baru kah? Atau dapat misalnya kegiatannya menarik kah? Atau bagaimana? Ya. Kegiatan yang menarik. Iya, kegiatannya siapa? Hasil wawancara tersebut tunjukkan bukti bahwa para narasumber tersebut telah mengamalkan nilai Pancasila yang mana itu, Ya. Pancasila sila ketiga, pasal sila ketiga, dan Pancasila keempat. Oke. Dalam beberapa tunjukkan bahwa para narasumber memiliki kaitan dengan pengamalan sila yang lain. Oh ya, sila kedua, sila ketiga sama sila kedua. Oke, terima kasih banyak. Oke, siapa lagi? Oke, sudah 2 yang saya tunjuk. Sekarang, yang terakhir. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Ini sistemnya begini lagi ya. Jadi, siapa yang mau nilai plus? Silakan angkat tangan. Saya kasih 1 dari laki-laki, 1 dari perempuan. Atau siapa saja yang duluan. Saya mau 2 orang. Oke? Silakan. Boleh? Narasumber yang pertama Ibanti. Kegiatan praktek baik yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah kerja bakti yang dilaksanakan oleh di lingkungan masyarakat. Yang kedua, Tante Isa. Bukan kegiatan yang dilakukan saling membantu antar sesama tetangga yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, Pak Said. Kegiatan yang dilakukan sopan santun antar sesama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, ceritakan hal-hal yang menarik yang kalian dapatkan dari kegiatan wawancara para narasumber di lingkungan sekitar kalian. Hal-hal menarik yang saya dapat adalah adanya banyak kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, seperti kerja bakti, saling membantu dan bersikap sopan santun antar sesama yang dapat mempererat tali persaudaraan. Oke, bagus. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tunjukkan bukti para narasumber tersebut telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sila manakah itu? Yang pertama, kerja bakti, termasuk dalam sila ketiga karena saling bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan. Oke. Dan yang kedua, saling membantu, termasuk sila kedua karena senantiasa berbuat baik dan rendah hati kepada sesama. Oke. Yang ketiga, sopan santun, termasuk juga ke dalam sila kedua karena beradab adalah sama halnya dengan sopan santun. Oke, bagus. Dan yang ketiga, dalam beberapa kalimat tunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan narasumber memiliki keterkaitan dengan pengalaman sila yang lain. Oke. Sila yang lain terdapat sila ketiga dan kelima karena semua kegiatan praktik baik yang dilakukan secara bekerja sama. Oke, bagus. Bagus ya. Oke, saya ke laki-laki. Ada yang mau? Oke, silakan. Bagus. Silakan berdiri. Boleh? Ya, silakan. Nama narasumber Ya. buaya. Ya, suaranya agak besar. Buaya. Kegiatan yang dilakukan narasumber menjaga keamanan dan kebersihan di halaman Besar suaramu. menjaga keamanan dan kebersihan di halaman rumah dan juga kadang membersihkan selokan. Wih, buaya membersihkan selokan? Iya, pasti. Oke, buaya membersihkan kipas selokan. Oke, lanjut. Bertetangga dengan baik dan sangat rukun. Terkadang Pak Said memanggil tetangga untuk sholat di masjid. Oh, ya. Terus? Bu Isa bekerja sama dalam tetangga, saling tetangga bergotong royong setiap hari Minggu. Oke, bagus. Ceritakan hal menarik yang kalian dapatkan dari kegiatan wawancara dan berlingkungan sekitar kalian. Pak Said mengajak tetangganya untuk sholat. Nomor 2, tunjukkan bukti bahwa para narasumber tersebut telah mengamalkan nilai Pancasila yang manakah itu? Ibu Ayah, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pak Said, sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Bu Isa, sila ketiga Persatuan Indonesia. Dalam beberapa kalimat tunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan narasumber memiliki dengan pengalaman sila yang lain. Bu Ayah, karena Bu Ayah sering membersihkan selokan. Ya, terus? Said, karena mengajak temannya untuk beribadah. Oke. Bu Isa, karena bergotong royong di setiap hari Minggu. Oke. Sekarang disiapkan, diselesaikan. Saya mau paraf satu-satu. Saya mau lihat satu-satu, ya.